Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zaini Muntaqin Nakif di akun YouTube ZMR Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam materi cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah kalian berdoa, silahkan kalian persiapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat atau menulis hal-hal yang perlu kalian tulis. Sebelum lanjut ke materi pelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment terlebih dahulu video ini agar bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembelajaran untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA mengenai cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah, sehingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu benda agar suhunya menjadi sama. Jadi bisa menyalurkan panas itu dari benda yang memiliki suhunya lebih tinggi. Misalkan air yang mendidih direbus, ya, kemudian ditempelkan atau dimasukkan sendok, maka sendok lama-kelamaan akan panas juga karena sendok memiliki suhu yang rendah. Cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lain tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Lalu apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Oke, kita lanjut saja mengenai apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Ada beberapa contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. A. Mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Kemudian B. Tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Tangan kita tentu akan merasakan panas. Setelah sekian lama atau beberapa lama kita memegang cangkir yang berisi teh hangat, maka seiring berjalannya waktu tangan kita juga akan panas. Kemudian yang C, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Sudah barang tentu apabila kita menyalakan motor kemudian lama-kelamaan pada mesin ataupun pada knalpot akan menjadi panas. Kemudian D, mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Kemudian yang E, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Kemudian adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Ada beberapa contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika kita memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor atau perpindahan panas. Kemudian yang B, peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Jadi pada siang hari ini terjadilah angin laut yang berpindah dari laut ke darat. Nah, saat siang hari matahari membuat daratan lebih panas, akibatnya suhu di darat lebih tinggi
dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah, sehingga angin dari air laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Sementara itu, angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah saat malam hari. Ini sebaliknya. Kalau angin laut itu pada siang hari, kalau angin darat itu pada malam hari. Kemudian yang berikutnya adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini air yang dipanaskan membentuk gelembung-gelembung, ya, seperti diaduk. Ini angin laut. Kemudian ini sirkulasi udara atau jendela atau ventilasi. Kemudian yang adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Ada beberapa contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api seperti saat dekat dengan api unggun. Saat ada api menyala, kita duduk di sampingnya, ya, berjarak kira-kira 1 meter dari api. Lama-kelamaan kita juga akan merasakan hangat. Nah, ini namanya perpindahan kalor radiasi karena tidak ada perantara, ya. Kemudian B, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Saat siang hari kita berdiri di tengah lapangan, maka lama-kelamaan kita akan merasakan panas juga dan tanpa perantara, langsung dari matahari ke dalam tubuh kita. Kemudian menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Dan yang D, menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Nah, ini adalah cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya ulangi, ya, perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. Yang pertama konduksi, kemudian konveksi, dan yang terakhir radiasi. Ya, sampai sini dulu penjelasan mengenai cara-cara perpindahan kalor. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan melalui kolom komentar di bawah video ini. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Untuk itu kalian tidak boleh men-skip video pembelajaran ini. Kalian harus lihat dari awal sampai akhir, baru kemudian kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ini. Tugas 1. Shirley akan membuat teh manis hangat. Shirley menggunakan sendok stainless steel untuk mengaduk gulanya. Saat mengaduk, jari Shirley bersentuhan dengan gagang sendok dan terasa hangat. Pertanyaannya, mengapa jari tangan Shirley terasa hangat? B. Apa nama cara perpindahan kalor yang dialami Shirley? Konduksi, konveksi, atau radiasi? C. Tuliskan 2 benda yang memiliki sifat seperti sendok stainless steel tadi. 2. Deskripsikan secara singkat tentang konveksi. Apa itu konveksi? Nah, kemudian yang ketiga, kalian perhatikan es krim berikut ini. Nah, ini ada es krim yang meleleh. Pertanyaannya, mengapa es krim meleleh? A, ya. B. Apa nama cara perpindahan kalor pada peristiwa tersebut? C. Tuliskan 2 contoh lain peristiwa perpindahan kalor seperti gambar. Ini saja tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri atau kalian kerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua kalian. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga wabah ini cepat berakhir dan kita kembali ke sekolah untuk menuntut ilmu seperti biasanya. Saya Zaini Mutakin Akif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.